Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfika Nazulmi Almundia dari kelas BKA 2 dengan NIM 190101185. Racism. Apa sih rasisme itu? Nah, jadi rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Penyebab. Pertama, ada solusi dalam keluarga. Apapun yang diajarkan oleh orang tua pada anaknya pasti akan melekat dalam diri anaknya, apa itu baik atau buruk. Ironisnya, orang tua yang menjadi salah satu faktor penyebab rasisme muncul, sehingga hal ini akan terjadi rantai kebencian yang tidak akan putus karena terus didoktrin antar generasi. Yang kedua, ada munculnya rasa tidak nyaman. Sebab rasisme di jenjang SMA kian membarak, yaitu munculnya rasa insecure dan hilangnya identitas. Ketika merasa tidak punya identitas, Anda akan mencari kelompok yang mempunyai kesamaan dengan diri. Ketiga, memusuhi golongan lain. Anda mungkin menjadi dekat dengan orang-orang dalam golongan Anda dan semakin mencintai prinsipnya. Akan tetapi, kedekatan itu justru memicu konflik, apalagi di kalangan anak yang berusia beranjak dewasa. Ini akan terjadi seperti terjadinya di sekolah menengah, akan terjadi dengan golongan lain. 4. Ada hilangnya rasa menghargai orang lain. Seseorang dalam golongan Anda mungkin berperilaku baik dengan sesama anggotanya, tapi ia dapat dengan mudah menghakimi orang dalam golongan lain. 5. Ada stereotip. Setiap orang memiliki kepribadian berbeda, namun orang yang terjebak dalam stereotip tidak dapat melihat ini. Misalnya, saat mereka bertemu dengan kulit yang berwarna hitam, mereka akan langsung berprasangka buruk. Selanjutnya ada akibat dari rasisme. Ini terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Positifnya yaitu memotivasi kita untuk lebih menghargai adanya teman kita. Untuk bisa memahami perbedaan tersebut, tentu kita perlu menjunjung tinggi sikap saling menghargai dan menghormati. Dengan saling menghargai, menjadikan kehidupan bermasyarakat minim konflik atau perpecahan. Dampak negatifnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, dapat mengganggu mental atau psikologis seseorang. Ada banyak faktor yang bisa memicu terjadinya gangguan mental, mulai dari menderita penyakit tertentu sampai mengalami stres akibat peristiwa dan trauma. 2. Ada dapat menimbulkan terjadinya permasalahan sosial seperti konflik yang kini terjadi di Papua. Di era modernisasi dan globalisasi saat ini, individu atau kelompok dengan keberagaman dan perbedaan identitas seperti suku, ras, etnis, budaya, dan hal semacamnya. Bentuk-bentuk rasisme. Yang pertama, prasangka rasial. Prasangka adalah antipati berdasarkan generalisasi yang salah satu generasi yang tidak lurus. Yang kedua, kekerasan rasial. Kekerasan rasial atau racial harassment adalah tindakan ancaman, intimidasi baik secara psikologis, sosial maupun fisik yang diarahkan kepada individu atau kelompok dari ras tertentu. Yang ketiga, ada stereotip berdasarkan ras. Stereotip adalah keyakinan seseorang untuk menggeneralisasikan sifat-sifat tertentu yang cenderung negatif tentang orang lain. Dan yang selanjutnya ada diskriminasi rasial. Diskriminasi rasial adalah memperlakukan seseorang secara tidak adil berdasarkan ras mereka. Solusinya bagaimana ya? Ada beberapa cara mengatasi rasisme di jenjang SMA. Yang pertama yaitu mengakui bahwa keragaman itu ada. Ada banyak hal yang berbeda di dunia ini. Semua perbedaan itu harus kita terima dan akui. Setiap orang memiliki kebudayaan yang berbeda, maka dari itu kita harus menerimanya. Yang kedua ada mengembangkan sikap toleransi. Sikap toleransi sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan adanya toleransi, maka kita akan ada kehidupan yang sangat bahagia tanpa adanya perpecahan akibat rasisme. 3. Ada cinta budaya sendiri itu boleh, tapi jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan tidak boleh dilakukan. Itu juga dapat berlaku untuk kecintaan terhadap budaya sendiri. Dan yang terakhir ada, kalau kamu sedang beradu argumen dengan orang yang berbeda ras atau agama denganmu, cobalah kamu menggunakan kata-kata yang halus dan bijak, berdebatlah dengan kedewasaan.